Iya, selamat pagi Dokter Mayang Setianingsih, Master of Biomedis. Ya, Medik ya, Iya, biomedik ya. iya. Oke. Dokter, pemerintah itu kan mencanangkan yang namanya program kesehatan, yaitu sebuah desain atau framework yang digunakan seseorang untuk menjalani sebuah perubahan dalam hal ini bidang kesehatan. Nah, saya ingin tanya, ingin tahu lebih banyak. Mungkin teman-teman Rumah Sakit Anugrah lewat Kepoin Anugrah ingin tahu apa itu yang namanya Program Nasional Kesehatan. Baik, saya sebagai koordinator program nasional kesehatan di RSIA Anugrah Semarang, izinkan untuk memperkenalkan ya. Jadi Proknas itu bukan sesuatu program baru. Program nasional atau disingkat sebagai Proknas ini merupakan suatu program canangan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenkes untuk memajukan kualitas kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya kepada masyarakat. Nah, Proknas ini mempunyai beberapa program utama. Untuk tahun 2002 ini ada 5 program utama yang meliputi ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, terus habis itu pelayanan gizi untuk mencegah stunting dan wasting, lalu pelayanan KB, dan tak lupa pengendalian infeksi menular yang dalam hal ini diwakili oleh HIV dan juga TBC. Oke, Mbak. Ya. Berarti 3 program utamanya lebih kepada ibu dan anak dan keluarga ya? Betul, karena kan gimana pun juga anak itu kan cikal bakal generasi penerus bangsa ya. Jadi si anak ini kita dorong supaya pertumbuhannya optimal. Nah, supaya pertumbuhan optimal gimana caranya? Nah, sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi dengan Proknas ini. Jadi dari dalam kandungan itu sudah didorong untuk mendapat pelayanan yang baik sehingga nanti ketika lahir dan tumbuh kembang bisa mencapai pertumbuhannya optimal untuk menjadi generasi penerus bangsa yang oke juga gitu. Ini kalau tujuan nasional dari tujuan program nasional ini apa, Dok? Sebenarnya dalam pelayanan kesehatan itu kan ada mencakup 4 pilar utama ya. Ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau kuratif pasti jagoannya dokter-dokter yang ada di Indonesia karena tapi itu sudah terlanjur ada penyakit. Jadi kita kayak menanganinya itu ya seperti munculnya gejala penyakitnya gitu. Kalau rehabilitatif kita mengembalikan ke upaya semula tapi kan tetap sudah terlanjur terjadi penyakit. Nah, sebenarnya pemerintah ini jagoan nih karena sudah mencanangkan 2 program yang di awal supaya nggak terjadi penyakit, yaitu di preventif dan promotif. Nah, disinilah gerak di program nasional itu. Oke. Kemudian sasaran dari Proknas ini, Dok, siapa? Sasarannya Proknas terutama sebenarnya semua lapisan masyarakat ya di sini. Jadi ketika kita ngomong Proknas nggak hanya lapisan masyarakat yang menengah ke bawah, tapi semua lapisan masyarakat. Memang beberapa kasus itu banyak ditemukan di lapisan yang golongan-golongan yang mungkin maaf kata menengah ke bawah. Misalnya kasus-kasus yang stunting dan wasting. Agak jarang ketika masyarakat golongan menengah ke atas itu mengalami stunting dan wasting. Tapi bisa juga misalnya ada pengabaian, misalnya hanya menyerahkan anak dididik oleh pengasuh atau dididik oleh bukan orang tuanya, mungkin dari eyangnya gitu yang abai masalah gizinya anak. Otomatis bisa saja terjadi stunting dan wasting. Lalu juga sasaran berikutnya adalah masyarakat yang masih awam sama yang namanya KB. Di mana di sini kayaknya KB itu kelihatan kuno ya. Padahal sebenarnya KB ini salah satu cara untuk balik lagi untuk mengurangi angka stunting dan wasting. Kenapa? Karena dengan KB itu kan memberi jarak di kelahiran anak. Otomatis kesejahteraan tiap anaknya terjamin tuh Mbak. Misalnya ya, kita jarakkan setiap anak 2 tahun sehingga dalam 2 tahun si anak A ini sudah mendapat optimal dulu gizinya. Baru setelah itu dia punya adik lagi. Tanpa KB maka dia bisa berindil tuh cuma 1 tahun udah susulan lagi. Akhirnya jarak tiap anaknya terlalu dekat, gizi tiap anaknya tidak terdapat dengan baik. Akhirnya ya sudah muncul bisa menjadi potensi stunting dan wasting yang lebih besar. Oke. Kemudian kalau fasilitas layanan kesehatan, terutama rumah sakit seperti Rumah Sakit Anugrah ini, apa yang bisa diimplementasikan dari program tersebut, Dok? Oh, kalau Anugrah memang dari awal bahkan sebelum kita komit untuk ayo kita ikut memajukan Proknas, Anugrah sendiri sudah mempunyai suatu layanan namanya ANC Plus. ANC Plus, Yes. Apa itu, Dok? ANC Plus, Antenatal Care Plus gitu, dimana ketika kita ngomong antenatal maka kita hanya mungkin bayangan kita adalah ini hanya perawatan ibu hamil gitu ya, konsultasi ibu hamil gitu. Tapi di Anugrah
ANC Plus ini lagi-lagi untuk mendorong supaya pertumbuhan anak ini optimal sampai golden age period-nya itu, sehingga ketika dari awal kehamilan para tenaga medis di Anugerah ini sudah jagoan nih untuk memantau dari awal, dari trimester awal 1, 2, 3, dari kelahiran sampai ke masa-masa pertumbuhan di umur 1, 2, dan 3. Biasanya para pasien ini kita data Mbak. Nah, dari pendataan itu lalu kita monitor, ini ada kebutuhan apa nih di trimester 1 itu sebenarnya butuhnya apa, butuh kontrol kehamilannya dalam hal apa gitu. Di trimester 2 itu butuh kontrol kehamilan dalam hal apa gitu, sehingga ketika pasien datang ke sini dia sudah sangu WA dari biasanya dari admin kami, tapi itu juga dari masukan dari para tim di Anugerah. Oh, nanti ibu bakal kontrol ke dokter kandungan untuk mengetahui jenis kelamin, berat badan gitu. Jadi ketika ibu itu datang ke Anugerah, dia sudah punya bayangan, oh saya kontrol trimester 2 ini saya untuk memeriksakan ini gitu. Jadi dia sudah siap dengan persiapan mental. Begitu juga ketika memeriksakan anaknya. Oh, saya mau membawa ke Anugerah anak saya yang umur 1 tahun ini, 1 tahun atau 1 bulan ini ya. Apa ya, mau ngapain nih nanti di Anugerahnya itu, biasanya dari staf kami, dari tenaga administrasi sudah mem-WA, besok anak ibu akan dilakukan vaksin ini dan pemeriksaan tumbuh kembang ini. Sehingga besok ketika datang dia siap dengan hasil, oh saya hari ini akan datang untuk mendapatkan hasil ini, dan jika saya ingin ada pertanyaan tentang tumbuh kembang anak saya, dia sudah bisa mempersiapkan di rumah. Oh, besok kan mau vaksin pneumonia nih, atau besok kan mau vaksin TB misalnya ya. Jadi dia bisa bertanya nih, apakah ada efek sampingnya, apakah ada kontraindikasinya gitu. Nah, itu yang keunggulan dari Anugerah Semarang. Iya. Oke. Mungkin Dok, pertanyaan terakhir, sebuah program nasional dicanangkan tentu ingin sukses dan memberi manfaat untuk masyarakat. Nah, butuh dukungan siapa ini Dok? Biar program ini sukses Dok. Tentu nggak hanya rumah sakit ya Dok ya? Tentunya gitu. Jadi ketika kita ngomong program nasional yang terlibat banyak, mulai dari vaskes tingkat pertama. Jadi vaskes tingkat pertama itu juga turut mendukung kesuksesan program nasional di Anugerah. Begitu juga Anugerah ini juga ikut membina keberhasilan program nasional di vaskes tingkat pertama. Jadi Anugerah itu punya binaan loh. Kita punya binaan bidan-bidan praktek mandiri, klinik pratama, terus puskesmas gitu, sehingga kalau ada kasus, aduh ini ibunya trimester 3 kemungkinan kelahirannya sulit nih, maka kita sudah langsung kontak dengan Anugerah gitu, bisa nggak dibantu persalinannya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang keterlambatan perkembangan gitu. Ketika di puskesmas ketangkep nih ada anak yang gizi buruk, di Anugerah ada dokter anak, ya udah langsung aja bisa saja langsung kontak ke dokter anak, lalu dilakukan pemantauan dari anak ini di dokter anak. Nanti dari dokter anak, programnya ini, gizinya ini harus dipenuhi ya misalnya. Nah, yang memantau nanti dari dokter anak Anugerah dikembalikan lagi ke vaskes pertama untuk pemantauan lebih efektif, karena yang deket ya dengan masyarakat kan vaskes pertama ya Mbak ya. Kalau di rumah sakit kan kayak tetap lebih jauh ya dari masyarakat gitu. Jadi kalau mau ngomong siapa yang terlibat, semua tenaga kesehatan, terus mungkin juga semua sistemnya, nggak cuma pemerintah, masyarakat juga harus mendukung gitu. Jadi nggak bisa salah satu pihak saja gitu. Dokter, terima kasih. Dokter Mayang, terima kasih sekali sudah ngobrol di Kepoin Anugerah. Kepoin itu apa Dok? Knowledge in every particular object in Anugerah. Iya. Setiap hari Senin silakan untuk stay, untuk lihat ya. Oke, terima kasih Dokter.